Tuhan Yesus idona mangapulia diganuk dalana tuma tangan nado holom peakadalan dilinggom hamateani tiur peakari tunggu Halo guys, selamat sore buat kalian semua dimanapun kalian berada. Dan hari ini kita akan memulai NGC online service kita. Dan saya juga menyapa, sebelum itu saya menyapa buat teman-teman semua yang baru bergabung hari ini. Semoga teman-teman semua diberkati dan merasakan hadirat Tuhan untuk dalam ibadah hari ini. Dan kita akan memulai ibadah kita hari ini. Dan mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Hari ini kami akan kembali memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama di tempat kami masing-masing Tuhan. Walaupun kami terpisah secara tubuh dan jarak, kami percaya bahwa kuasa dan urapan-Mu selalu nyata bagi kami semua. Dan hari ini Tuhan kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya, shalom. Mari kita angkatkan satu pujian, serukan namanya Yesus, amin.
takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, kan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Serukan namanya. Amin. Segala kuasa tunduk dalam namanya Yesus Tuhan. Dia luar biasa, amin. Berkuasa mulia. Segala nama serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Bersorak-sorai, amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan
datang Tuhan, membawa setiap pujian kami. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Oke, puji Tuhan teman-teman. Dan hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada sebuah pujian yang akan mengantar kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah pujian ini dipersembahkan, saya persilakan kepada hambanya Bang Untung untuk menyampaikan firman Tuhan. I say I would change if you'd pull through for me. Then I'm back to my ways by the end of the week. Try to stand on my own, but I fall to my knees. You're the shepherd that leave the 100 for me. By myself, I might try my best, but my best ain't good enough. When my faith ain't strong and I can't go on, and there's no one else to trust. You're the one who always keeps your promises over again and again and again and again. Even when I fail, you keep your promises over again and again and again and again. It's not over till you say it's finished. No, no. And I know that if you say you meant it, Lord, on my own I would lie, I would steal, I would cheat. But you sent down your son so I could be redeemed. Before I even ask, you provide what I need. When the battle seems lost, you still have victory. But myself and I try my best, but my best ain't good enough. When my faith ain't strong and I can't go on, and there's no one else to trust. You're the one who always gives your promises over again and again and again and again. Even when I fail, you keep your promises over again and again and again and again. It's not over till you say it's finished. No, no. And I know that if you say you meant it. Halo Shalom, bagaimana kabar kita semua? Oke, saya harap kita semua baik-baik saja dan tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam memuji Tuhan, tetap baik-baik aja pokoknya, tetap luar biasa. Oke, pada hari ini saya ingin membahas, saya mendapatkan tema khotbah tentang hadirat yang memulihkan, Teman-teman kira-kira atau guys semua di sana kira-kira hadirat apa yang bisa memulihkan? Atau kira-kira begini, apa sih pemulihan itu? Apa sih pulih itu? Nah, kalau kita udah sampai ke titik itu, berarti kita mengerti bahwa pulih itu ya sembuh. Atau tadinya kita ada luka, kemudian luka itu tertutup, sembuh. Artinya segala sesuatu yang melukai kita, segala sesuatu yang nampak jelek atau luka-luka yang ada dalam tubuh kita atau dalam apapun itu pulih, sembuh. Jadi kembali normal, kayak kulit saya kembali normal nih, putih nih. Ya. Jangan ketawa. Ya, kuning langsap. Tepatnya coklat marun ya. Iya, teman-teman, guys semua.
sebelum saya mencapaikan sesuatu firman Tuhan, saya ingin kita sama-sama berpikir tentang apa itu pulih. Kira-kira pulih itu seperti apa? Memulihkan itu seperti apa? Dipulihkan itu seperti apa? Saya bagi dua. Yang pertama, dipulihkan dengan cara yang instan. Yang pertama, dipulihkan dengan cara yang instan. Kemudian yang kedua, dipulihkan dengan cara yang tidak instan. Atau proses waktu, proses perjalanan kehidupan, proses penyembuhan itu sendiri. Ada beberapa pemulihan yang tidak bisa instan, yang tidak bisa hari ini kamu disakiti, hari ini kamu pulih, hari ini kamu luka, hari ini kamu pulih. Tapi ada di Alkitab mencatat orang yang pulih hari ini, sakit hari ini, pulih hari ini juga dengan waktu yang sangat singkat. Tapi ada juga orang yang membutuhkan pemulihan yang begitu lama. Ini kan? Contoh tentang wanita yang pendarahan. Dia membutuhkan waktu yang lama. Tapi ada lagi yang lebih lama, nanti kita akan kupas sama-sama. Tapi saya tidak akan mengupas semua karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kita jarak ini ya. Enaknya sih bikin seminar, tapi seminarnya harus orang yang lebih berpengalaman. Oke. Kita mulai ya, kita buka dulu ayat yuk. Yuk, kita buka dulu ayat yuk. Oke, siapkan Alkitab teman-teman semua. Alkitab, handphone, apapun itu kita siapkan. Kita buka Filipi 2 yuk. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Oke. Saya ulangi, kita buka sama-sama di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Baik. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, kita pastikan dulu setiap kita dalam keadaan baik. Tidak ada yang ke WC, karena akan tertinggal, akan tidak enak. Pastikan dulu kita dalam keadaan baik. Oke? Mari kita baca. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Guys semua, saudara-saudara semua. Mari teman-teman nyimak ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih dan persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Saya ulangi ya, di ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sebentar, sebelum kita bicara tentang pemulihan, kita harus sadar dulu bahwa setiap kita adalah produk-produk yang tersakiti. Gak usah katakan amin, tapi yakini itu bahwa setiap kita adalah orang-orang yang tersakiti. Kenapa? Saya disakiti bisa dari orang tua saya disakiti bisa dari teman saya disakiti bisa oleh situasi, keadaan, istri, atau anak, atau apapun juga. Karena kita adalah produk-produk yang tersakiti. Gak usah katakan amin, tapi kita adalah produk-produk yang tersakiti. Tapi firman Tuhan bilang begini, karena kita produk yang disakiti ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan. Jadi intinya begini, teman-teman, guys, saudara-saudara semua, setiap kita adalah produk-produk yang tersakiti. Permasalahannya adalah kita mau sembuh, atau kita mau pulih, atau kita tetap tersakiti. Nggak aneh kalau waktu Anda tersakiti, Anda akan menyakiti orang lain lagi. Kenapa? Karena kita disakiti. Anda akan menyakiti orang lain lagi. Siapa di sini yang nggak pernah menyakiti orang lain? Katakan. Ayo angkat tangan atau angkat kaki. Salah. Angkat tangan. Pasti nggak ada. Pasti setiap kita orang-orang yang menyakiti dan disakiti. Nah, oleh sebab itu Tuhan kasih clue-nya itu begini. Clue-nya ke kita itu begini. Tuhan bilang di ayat 1, karena dalam Kristus ada nasihat. Teman-teman,
waktu Anda dinasehati, waktu Anda diberikan pengetahuan, waktu Anda diajarkan, waktu Anda diberikan teguran, terima itu dengan baik. Satu, kunci pemulihan adalah menerima. Satu ya, kunci pemulihan dulu ya, menerima. Yang kedua, yang selanjutnya, sebentar, belum kedua. Penghiburan kasih, persekutuan roh. Nah, begini. Yang pertama tadi adalah, ya tadi lupa. Yang kedua, ya saya mau sampaikan. Yang pertama tadi yang saya udah kasih tahu bahwa dalam Kristus ada nasihat. Jadi kita harus bisa menerima nasihat orang lain supaya kita pulih. Yang kedua itu begini. Persekutuan roh. Persekutuan roh itu gini, hubungan pribadimu dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Anda nggak perlu terlihat rohani. Anda nggak perlu terlihat hebat di luar sana. Tetapi di dalam Anda bobrok. Enggak. Anda boleh nyembah Tuhan, ku sembah kau, ku sembah kau. Terus sembah Tuhan misalkan. Air mata keluar dari gereja, keluar dari tempat ini, Anda menjadi manusia yang tidak seperti Kristus. Karena perlu persekutuan. Tapi kalaupun ada di antara kita masih seperti itu, ayo, saya mengajak teman-teman untuk kita terus di dalam Kristus untuk merubah dalam perjalanan kehidupan kita. Memang tidak ada yang instan. Memang tidak mungkin kita melakukan hari ini kita melakukan ini, kita nanti besok lebih baik. Tidak ada jaminan itu, tapi kita mengerjakan kebaikan itu supaya itu menjadi lebih baik. Nah, kemudian persekutuan roh tadi ya. Ada kasih mesra dan belas kasihan begini. Kasih mesra dan belas kasihan itu begini, menutupi banyak hal. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Kenapa? Waktu Anda melakukan kesalahan, waktu Anda melakukan kesalahan buat terhadap siapapun dan siapapun terhadap Anda, kesalahan itu akan membuat Anda memberikan memberikan kelonggaran buat orang yang melakukan kesalahan itu, atau Anda akan menjudge orang itu melakukan kesalahan atau menghakimi. Dua pilihannya. Anda boleh tahan diri Anda, kita boleh tahan diri kita untuk tenang dulu, jangan-jangan ini tujuannya buat kebaikan kita, atau Anda terus bisa menghakimi. Nah, itu kita harus belajar di situ. Saya pikir setiap kita punya beberapa hal yang Tuhan mau bicara begini. Saya disakiti, saya nggak mau menyakiti, tapi dalam perjalanan kita kadang-kadang kita tanpa sadar kita menyakiti, padahal nggak niat kita menyakiti. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apanya itu begini. Kalau teman Anda bilang kamu harus berubah dong, kamu harus dinasihati, ya kita berubah. Ya, kita lanjut yuk, sebentar yuk. Saya agak ini nih, agak exciting banget, udah lama nggak temu teman-teman. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Di ayat 2, Filipi 2 ayat 2 bilang begini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Teman-teman, kira-kira waktu firman Tuhan bilang begini, hati yang gembira adalah obat, itu bicara tentang apa? Ayo, bicara tentang apa? Yes, bicara tentang sukacita. Kenapa? Karena di ayat 2 bilang begini, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati. Kita sehati. Kan? Sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini bicara tentang visi misi. Sehati, sepikir, satu hati, satu jiwa, satu tujuan, itu bicara tentang visi misi. Dari atas turun ke bawah sampai terus dilaksanakan. Kenapa? Karena kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa begini. Karena seorang pemain bola tidak bisa ngegolin bolanya ke tujuan, ke gawang lawan tanpa visi misi yang jelas. Ya, tanpa visi misi yang jelas. Waktu kita bisa tahu visi misi yang jelas, kita bisa masukin itu dengan mudah, dengan gol yang sangat mudah. Oke, lanjut ayat yang selanjutnya. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya
Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke? Di sini kita paham ya. Kita harus mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Oke. Yang tadi pertama saya bilang pemulihan ada dua. Ada yang instan, ada yang membutuhkan proses. Saya akan bicara tentang pemulihan yang membutuhkan waktu proses yang begitu lama. Penantian yang begitu lama. Oke, kita buka yuk. Kita buka teman-teman ya. Yohanes 5 ayat 2. Oke. Kalau sudah dari Oke, saya bacakan dulu ya dari ayat 2 ya. Yohanes 5 dari ayat 2 dulu. Saya akan bacakan. Sesudah itu di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan yang ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Oke. Ini banyak orang sakit nih, pengen sembuh, tapi nggak semuanya sembuh dengan cepat, harus ada proses. Oke, saya lanjut. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat kelima. Nah ini menarik nih, ya, ayat kelima. Perhatikan ya teman-teman ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Di sini nggak disebut umurnya dia berapa. Let's say kalau dia sakitnya 38 tahun, umurnya dia 40 tahun, artinya dari umur 2 tahun dia udah merasakan kesakitan itu. Saya nggak mau tahu deh umurnya berapa. Saya nggak tahu, bukan nggak mau tahu, sorry. Saya nggak tahu umurnya berapa. Coba perhatikan lagi ya, ayat 5 ya, saya ulangi lagi ya. Ayat 5, perhatikan teman-teman. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Oke, ayat ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Teman-teman, kira-kira waktu kita disakiti, kita pernah tanya Tuhan gak sih? Tuhan, aku mau sembuh dong. Tuhan, aku mau dipulihkan dong. Tuhan, aku mau hidupku berbeda dari yang dulu. Kalau dulu aku pemarah, kalau dulu aku menyakiti orang lain dengan kata-kataku, dengan mulutku. Aku ingin berubah dong Tuhan, aku ingin disembuhkan. Nah, ada nggak? Kalau ada kita tanya sama Tuhan. Karena di sini ayat tertulis begini. Sebentar ya, saya bacakan lagi sekali lagi. Saya senang banget dengan ayat, dengan kata-kata di sini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Gini, Tuhan Yesus sudah tahu dalam keadaan lama dalam keadaan itu. Gini, Tuhan tahu saya perumpamakan, saya dalam keadaan sakit yang begitu lama. Tuhan tuh ingin nyembuhin saya. Oke? Saya perhatikan baik-baik. Saya akan teruskan lanjut membaca. Kemudian ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Saya pikir perkataan dia adalah perkataan yang wajar, karena waktu dia bilang ditanya begini, karena mungkin juga banyak orang nanya, lu pengen sembuh gak sih? Gitu kan. Ke saya juga misalkan gitu, ke Anda juga begitu, lu pengen sembuh gak sih dari penyakit ini, dari penyakit ekonomi atau segala macam? Ya pasti kita akan jawab, pengen banget kan gitu kan. Nah, saya lanjut ya. Ayat 7 tadi, Tuhan tidak ada, wajar, gak ada yang bantu saya, gak ada yang ngasih modal saya dalam keuangan, tidak ada yang menasihati saya waktu saya salah. Orang hanya menghakimi saya, orang menjudge saya yang paling salah. Padahal saya harusnya ditegur, saya harusnya diberi pengertian, saya harusnya diberi pengetahuan bahwa saya salah. Tapi kalau udah ditegur dan dikasih pengetahuan juga Anda tetap bebal, pertanyaannya adalah Anda yang mau sembuh atau Anda yang tidak mau sembuh, kan begitu. Oke ya, saya lanjut ya.
Nah, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku, ayat 7, dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain udah turun duluan. Ya pokoknya kalah cepet lah. Dia kalah cepet. Terus ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, mulai mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau mengikul tilammu. Ayat 11, akan tetapi ia menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, ayat 12, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tapi orang itu, ayat 13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Begini. Ini adalah proses pemulihan yang begitu lama, 38 tahun, bayangkan. 38 tahun. Tuhan tanya, kamu mau sembuh nggak? Ya pasti mau dong dia. Cuman dia jawab nih, beretorika. Kadang-kadang kita beretorika sama Tuhan. Kenapa Tuhan bilang kalau kamu berdoa jangan bertele-tele? Karena kita terlalu banyak beretorika dengan Tuhan. Karena kita terlalu banyak melakukan siasat-siasat buruk dalam pikiran kita yang membuat kita melakukan itu adalah hal kewajaran. Padahal harusnya itu no excuse. Harusnya itu bukan jadi alasan. Yang setuju katakan yes. Kata dengan saya. Nah, harusnya waktu kita ditanya dengan Tuhan kita mau sembuh, jawab aja sederhana, pengen banget Tuhan. Pengen banget Tuhan. Apakah kamu ingin diberkati? Pengen banget Tuhan. Sederhana kok, sesederhana itu. Nah, teman-teman, proses pemulihan itu ada yang sebentar, ada yang lama. Permasalahannya adalah bagaimana kita mengambil itu dalam kehidupan kita untuk tetap konsisten dalam Tuhan. Mau sembuh cepat, mau sembuh lama, kita tetap konsisten dalam bersama dengan Tuhan. Nah, di sini saya mencatat, saya ambil dari beberapa bahasa, dari bahasa Ibrani atau Aram. Ini ada nama Bethesda, ya. Kita supaya sedikit ya pengetahuan. Bahasa Ibrani atau Aram ini, nama Bethesda berarti rumah kemurahan atau rumah anugerah. Pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi kolam-kolam Bethesda buat orang-orang di luar sana? Maukah kita menjadi rumah kemurahan atau rumah anugerah buat teman-teman kita di luar sana? Kalau Anda disakiti, Anda jangan nyakiti balik. Kenapa? Nih, kita ulangi yuk, baca yuk firman Tuhan lagi yuk. Filipi, balik lagi ke Filipi 2 ayat 4. Ya. Hendaklah kamu ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin, teman-teman. Saya kira saya nggak akan memperpanjang khotbah saya, sharing saya. Yang pertama adalah pulih secara proses, yang tadi 38 tahun, yang pulih secara cepat sih banyak ya. Waktu kita disakiti hari ini, Anda mengampuni dia hari ini enggak? Itu proses secara cepat. Ada dua hal proses pemulihan, pulih dengan cepat atau pulih dengan term waktu. Tapi saya pikir buat setiap kita yang mengasihi Tuhan, setiap kita yang mengerti firman Tuhan, sedapatnya itu bergantung daripada kita, ya kita lakukan. Kalau ada orang yang menyakiti kita hari ini, pulihkan hari ini hidupmu. Sampai di sini saya selesai firman Tuhan. Mungkin kita akan nanti berlanjut lagi sesi ini, sesi tentang pemulihan, karena saya banyak sekali di otak saya yang ingin sampaikan. Mungkin saya menyampaikan dalam keadaan yang kurang baik, maksudnya tidak sistematis atau kurang baik. Yang terpenting adalah bagaimana kita memulihkan hidup kita dan kita rela dipulihkan oleh Tuhan. Yuk. Terima kasih Bang Untung sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, sangat memberkati. Dan biarlah firman Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Mari kita sama-sama ambil waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan dan kemudian kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah belajar tentang firman-Mu Tuhan, dan kami percaya firman-Mu adalah janji yang Engkau berikan buat kami semua Tuhan. Dan kami percaya biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bang Untung yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati berlimpah-limpah Tuhan, dan kami percaya apapun yang sedang dilakukan pada hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami percaya pekerjaannya, apapun yang sedang diusahakan Tuhan, Engkau terus menuntun setiap langkah kehidupannya Tuhan. Juga buat keluarganya Tuhan, istri dan anaknya Tuhan, Engkau berkati dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan damai sejahtera sukacita-Mu yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus Kau berikan hikmat-Mu pada kedua hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Kami serahkan keluarga Bang Untung ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa pada malam hari ini, sepakat berdoa buat bangsa kami. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami. Kami percaya mata-Mu tertuju pada bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di balik semua peristiwa yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada satu pulau pun yang terlewat dari kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terus berkati bangsa kami. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, sampai ke pemerintah daerah. Kami percaya Tuhan, Kau akan sinergikan, keunitian akan terjadi di dalam pemerintahan ini Tuhan, dari pusat sampai ke daerah, untuk bisa mengatasi COVID-19 dan resesi ekonomi ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur hikmat-Mu, hati yang takut akan Kau akan berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Allah. Kami juga berdoa buat NGC Tuhan. Kami percaya Tuhan, NGC ada hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya biarlah Engkau sendiri yang berjalan di depan kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati NGC Tuhan. Kau berikan keunitian buat leader-leader yang ada, dari leader-leader departemen sampai ke leader-leader komsel Tuhan. Terus Engkau sinergikan, Kau berikan keunitian, Kau berikan satu visi Tuhan. Dan kami percaya urapan-Mu akan selalu Kau curahkan pada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat jemaat di NGC Tuhan, anak-anak muda di kota Bandung dari semua denominasi yang ada Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau persatukan, biarlah Engkau berkati, biarlah Engkau mencukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Terima kasih ya Allah yang hidup, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa, kami memiliki Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami percaya walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda Tuhan, tapi kuasa-Mu akan Kau nyatakan pribadi lepas pribadi kami semua Tuhan, terhadap kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, segala puji, hormat dan kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa terhadap kita semua, ketika kita selalu terus mengucap syukur pada Tuhan. Segala puji, syukur dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Apa yang sudah disampaikan oleh Bang Untung tadi melalui firman-Nya, kiranya memberkati kita semua dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. So, teman-teman yang kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, saya mau ingatkan teman-teman semua untuk jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa kasih jempol dan dukungan kepada seluruh media online kita, baik di Facebook maupun di Instagram. Dan jangan lupa juga untuk di-share dimanapun teman-teman memiliki sosmed, supaya lebih banyak orang lagi yang mengenal dan diberkati melalui pelayanan New Generation Community ini. Ya. Dan sampai jumpa, saya ucapkan buat teman-teman semua dalam menjalani kehidupan masing-masing, semoga tetap diberikan kekuatan, dan harapan saya ke depannya untuk tetap setia dalam mengikut Tuhan dimanapun teman-teman berada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam pertemuan online service selanjutnya. Bye-bye.